Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ikhwanal muslimina ajma'in, usi nafsi awla wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumaah rahimakumullah. Manusia yang paling mulia, paling utama, paling dicintai oleh Allah, paling membawa barokah, membawa kebaikan, menyebar kebaikan. Manusia yang paling dicintai oleh seluruh makhluk kecuali iblis. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban, dalam satu hadis beliau mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan. Sekarang kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Sidang Jumaah rahimakumullah, maka ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, Allah akan balas 10 kali. Di akhirat orang-orang yang mendekat sama Nabi besok adalah orang-orang salah satunya golongan yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan lain kita berselawat 100 kali, maka bulan Sya'ban minimal 200 kali. Bagaimana cara membaginya? Berselawatlah setiap waktu. Kalau ada waktu itu ada 5 waktu, maka setiap waktu kita berselawat 50 kali. Insya Allah 5 kali itu 200 kali. Semakin banyak kita berselawat, semakin banyak rahmat Allah. Amal-amal selain selawat butuh ketawajuhan. Beristighfar, mohon ampun, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Tetapi untuk selawat, walaupun kita tidak berpikir, walaupun kita tidak merenung, sambil jalan, sambil tidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak kita pikirkan, nilainya tetap mulia dan sama di sisi Allah. Itu hebatnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat Rasulullah SAW yang mulia tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian. Jadi sebaik-baik yang memperingati tiang tulung sami nike adalah keluarga sendiri. Keluarga temesa, lamun keluarga temesa kurang lebih cacat kesalahan ndek narak masalah. Kenapa? Karena keluarga sendiri. Wajar tak terperingat, mula harus tiak terperingat, dait pemahaman lebih daripada yang lain. Maka sifat Rasulullah itu min anfusikum. Jadi Rasul dari golongan kalian sendiri. Sehingga baginda Rasulullah SAW dakwah kepada keluarganya niki
pelan-pelan, hati-hati, penuh kasih sayang. Kalau orang lain yang memperingati kita, ada bekas tapi sedikit. Tapi kalau keluarga, walaupun tidak ada bekas, tetapi akan masuk sedikit demi sedikit. Orang Mekah awalnya menentang, melawan Rasulullah, bahkan mengusir. Tapi ujungnya, begitu futuh Mekah, beliau keluarganya lah yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Maka berlaku di setiap tempat, setiap keadaan. Jika satu keluarga, jika satu komunitas, satu darah itu senang, suka, ridho mendengarkan, menerima peringatan dari keluarganya, maka perubahan itu akan cepat. Rahmat Allah juga cepat. Makanya ulama menulis, jamaah sidang Jumat rahimahullah, azhadun nas indal alim ahluhu wa ahlu qaryatih. Manusia yang tidak butuh kepada orang alim itu keluarganya dan penduduk kampungnya. Itu saking sulitnya menemukan keluarga yang mau diperingati oleh keluarganya sendiri. Tapi kalau ada, maka itu rahmatnya berbeda, kebaikannya berbeda. Sidang Jum'ah rahimakumullah, rasulam min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Sifat Rasulullah SAW itu apa yang jadi kebaikan keluarganya itu sangat Rasulullah inginkan. Keinginan Nabi supaya keluarganya, penduduk kampungnya baik, semangatnya beliau sama dengan semangatnya seekor singa yang kelaparan melihat rusa di depannya. Itu semangat Rasulullah SAW. Karena kalau orang lain mengikuti Nabi masuk surga, justru Rasulullah inginkan keluarganya yang lebih dahulu juga masuk surga. Maka seorang da'i, seorang ulama, di mana-mana, kapanpun, sama siapapun, dia mengajak kepada kebaikan, berbondong-bondong orang ikut, namun tetap tidak mengalahkan gembiranya di saat keluarganya yang taat kepada Allah. Sidang Jum'ah rahimakumullah, nikah berlaku di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat ya berbeda. Mau satu ayah, satu ibu, satu keluarga, sudah nafsi-nafsi. Tidak ada lagi yang saling mengingat. Tidak ada lagi yang saling memperingati. Tidak ada lagi yang saling tolong-menolong. Hanya di dunia saja. Maka kesempatan di dunia inilah. Bahkan sidang Jum'ah rahimakumullah, waktu Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijeun deside Nabi, wanita termulia Siti Fatimah meninggal dunia, yang melepaskan jenazahnya ke liang lahat itu seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Begitu dilepas sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam riwayat lain Salman Al-Farisi, begitu dilepas apa kata beliau? Wahai kubur, hati-hati kamu, yang kamu terima hari ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Rasulullah, wanita yang paling mulia. Begitu disampaikan seperti itu sidang Jum'ah rahimahullah, berjawab kubur niki jamaah. Nabi kata kubur, aku ini tempat orang beramal, bukan tempat membanggakan keturunan. Siapapun dia, apapun kedudukannya, kalau dia tidak baik, aku akan hancurkan tubuhnya. Walaupun keturunannya tidak baik, ayah bundanya, namun basen tiang pulungguh papuk balok dengan lengi, tapi dia baik, aku akan muliakan dia. Niki jamaah sidang Jum'ah rahimahullah. Di dunia kita saling rangkul, saling doa, saling ingatkan, hanya di dunia. Tapi begitu ruh niki keluar, masuk ke alam akhirat, sudah tidak ada lagi yang saling tolong menolong. Sidang Jum'ah rahimahullah, makanya Rasulullah SAW niki sifatnya sangat bersedih waktu Abu Thalib meninggal dunia. Dalam sakaratul maut beliau nangis, ya ami qul la ilaha illallah, ya abi qul la ilaha illallah, wahai bapakku ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan membela engkau.
nanti di mahsyar sampai surga. Ini bahasa Presiden Nabi. Sehingga mami saya niki yang bela beliau, tempat jadi orang tua beliau, sebelum lahir ayahnya sudah meninggal dunia, yatim, umur 2 tahun ibunya meninggal, beliau tinggal sama pamannya niki, dibesarkan, dipelihara Rasulullah SAW, dididik, bahkan waktu jadi Rasul dibela habis-habisan. Tapi sidang Jumat rahimahullah, ternyata Abu Thalib lepas satu syarat utama, beliau tidak bersyahadat, enggak. Kalau amal kebaikan yang lain, wah tutup sih bagus, sempurna, tetapi itu kesempurnaan tidak ada artinya kalau tidak ada syahadatain. Bersyukur tiang pulung sami jamaah, bukan paman Nabi, tiang pulung sami niki bukan keturunan Nabi, tapi sebelum lahir sudah beriman kepada Allah. Begitu kita keluar dari rahim ibu, Allahu Akbar, langsung diazankan kita. Dari belum lahir kita sudah Islam. Niki satu kenikmatan. Sedangkan Nabi menangis, pamannya sendiri tidak masuk Islam. Sidang Jumat. Niki kesedihan Rasulullah. Nabi basin Abu Bakar. Begitu ayahnya Abu Quhafah masuk Islam, sudah tua kakeknya nih. Ayahnya Abu Bakar dibawa, digendong sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, doakan ayah saya masuk Islam. Didoakan masuk Islam. Sidang Jum'ah rahimahullah basin Sayyidina Abu Bakar, sekiren bisa ditukar iman itu kepada ayah saya, dimasukin kepada pamannya Rasulullah, saya akan tukar dia. Maka orang bertanya, kenapa? Bukankah bapakmu masuk Islam, kamu yang beruntung? Maka Abu Bakar mengatakan, tidak. Kalau ayah saya masuk Islam, aku yang senang. Tetapi kalau Abu Thalib masuk Islam, Rasulullah yang senang. Senangnya Rasulullah lebih aku cintai daripada senangnya diriku sendiri. Ini makanya Abu Bakar itu orang kedua masuk surga setelah Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, seorang sahabat duduk. Rasulullah bertanya, apa yang kamu pikirkan? Ya Rasulullah, bagaimana nanti di hari kiamat? Di dunia kita berjumpa dengan engkau setiap waktu, tapi di surga nggak mungkin berjumpa karena tempatmu begitu tinggi. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'a ma'aman ahabba. Seseorang nanti di akhirat bersama siapa yang dia cintai. Maka sidang Jumat rahimahullah bulan Sya'ban, dawak miring perbanyak salawat. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Main bola berselawat, main tenis berselawat. Tidak ada yang larang. Kita silaturahim, kunjungi pisak jari sambil jalan, sambil berselawat. Pada bulan ini, habiskan lisan kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sabda Rasulullah, firman Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang banyak akan menghapus keburukan yang banyak. Di antara kebaikan yang banyak itu adalah banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sidang Jumat rahimahullah, raufur rahim. Sifat Rasulullah itu sangat cinta. Jadi kalau kita cinta, bahasa yang sami niki pemaaf desidi Rasul. Jamaah, kalau kita punya sifat Nabi pemaaf niki, hidup kita akan tentram. Namanya kita berkeluarga, kita punya pisak jari, pasti ada salahnya. Kadang ucapannya yang menyakitkan. Tapi kalau sudah dalam hati kita, aneh kemaafan, itu beda. Kita yang pertama dikasih senang oleh Allah. Kita yang pertama dikasih sakinah, ketenangan. Tapi kalau maaf itu enggak ada, apalagi diganti dengan dendam, kita yang susah. Kita yang kurus kering, kita yang tidak enak makan, kita yang susah tidur karena hati penuh dengan dendam. Tapi kalau hati kita penuhi dengan maaf, beda. Datang hati kita marah, setan bisikkan, memang itu kurang ajar, memang dia tidak tahu adat, memang dia buat masalah. Langsung pelunggu jawab, wah kemaafan. Jawab setan yang memberikan masukan dalam hati kita, wah kemaafan. Langsung saat itu setan akan lari terbirit-birit karena begitu mulianya orang yang mengatakan maaf tadi. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahili. Maka orang yang punya sifat maaf niki, sabda Nabi,
walaupun dia berjalan di atas bumi, sebenarnya dia sedang bercengkrama dengan penduduk surga. Allahu Akbar kabira, jamaah sidang Jumat rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita sifat-sifat beliau yang mulia. Sisa-sisa umur kita jangan habiskan dengan dendam, jangan habiskan dengan sakit hati, tapi habiskan dengan sifat pemaaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita semua termasuk ahli memberikan maaf kepada saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.